Shalom kawan-kawan dan Bapak Ibu semua, berjumpa kembali pada sesi ini dan salam sejahtera bagi kita semua, dan tentu ya kita mengharapkan semoga di sana segera terwujud ataupun tercapainya situasi yang kondusif. Dan kawan-kawan semua, mari kita perhatikan dulu terkait dengan informasi terbarunya ya. Ini beberapa jam yang lalu dikabarkan bahwa Israel resmi serang darat Gaza ya, terbesar dalam 20 hari ya kawan-kawan ya. Mari kita lihat di sini ada uraian yang kemudian membahas bahwa ya pasukan Israel ya sepertinya resmi melancarkan serangan darat di Gaza ya, malam menjadi yang terbesar di Gaza dalam perang 20 hari ya. Lalu kemudian kawan-kawan semua, di sini dikatakan bahwa ini bahkan terjadi ketika kemarahan meningkat di dunia Arab atas pemboman tanpa henti Israel terhadap wilayah kantong Palestina yang terkepung itu. Jadi ini ada kawan-kawannya, bahkan di sini juga dikatakan bahwa tank-tank Israel ya, militer Israel tertangkap kamera video masuk ke wilayah Gaza. Lalu kemudian Bapak Ibu semuanya, dalam uraian yang lain juga dikabarkan bahwa radio tentara Israel mengatakan dengan tegas bahwa militer Israel semalam melancarkan serangan terbesarnya ke Gaza Utara. Jadi ini dia Bapak Ibu ya, kendaraan lapis baja katanya melintasi perbatasan yang dibentengi dan meledakkan gedung-gedung. Jadi situasinya memang semakin mencekam Bapak Ibu. Ini sudah berlangsung mendekati 3 minggu ya. Lalu kemudian juga di sini diuraikan bahwa tank dan infanteri menyerang banyak sel teroris katanya ya, infrastruktur dan pos peluncuran ya rudal anti tank. Jadi itu dia Bapak Ibu ya, ini memang serangan yang sudah intensif sekali ya dilakukan oleh pihak Israel kepada Hamas, seperti yang sudah kita lihat beberapa hari yang lalu ya, ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ya, bahkan dalam beberapa uraian dikabarkan beliau itu bersumpah kawan-kawan ya untuk membumi hanguskan Hamas ya. Jadi memang kalau kita perhatikan dalam beberapa pernyataan pihak Israel ya, orientasi mereka ini adalah melakukan serangan terhadap Hamas ya, bukan terhadap warga yang ada di Palestina ataupun terutama yang ada di Gaza teman-teman ya. Karena itu juga kita bisa lihat beberapa hari yang lalu itu ketika pihak dari Israel menghimbau agar warga segera meninggalkan kota ya, namun kemudian berbeda dengan Hamas yang justru ya mengajak agar warga tidak mengindahkan apa yang dihimbau oleh Israel dan mereka sebaiknya tetap tinggal di kota. Itulah situasinya Bapak Ibu ya. Kalau Israel berusaha agar warga ini meninggalkan kota supaya mereka tidak menjadi korban ya, tetapi Hamas justru melakukan sebaliknya, menghimbau warga tinggal di kota, sedangkan Israel akan melakukan serangan darat. Nah itulah situasinya Bapak Ibu ya, dan ini juga tidak bisa dipungkiri bahwa di bangsa kita sendiri di Indonesia memang mengenai yang terjadi di sana ini pro dan kontra ya. Ada yang membela Israel, ada juga yang membela Hamas ya, dan tidak ya teman-teman semuanya juga tidak bisa dipungkiri bahwa ada yang kemudian sering sekali mengaitkan ini dengan Palestina. Dan sebenarnya Bapak Ibu semua ya, kalau kita perhatikan dalam beberapa pernyataan resmi dari pihak Israel ya, mereka ini jelas-jelas sebenarnya mengatakan bahwa perang yang mereka lakukan ini adalah perlawanan terhadap Hamas ya, bukan terhadap Palestina. Jadi kawan-kawan semua, ini kita mesti garis bawahi dulu sebenarnya ya, supaya kemudian kita jangan terbawa situasi, karena memang benar ya beberapa tahun yang lalu ya ini sempat juga ya memanas antara Israel versus Palestina. Tetapi kalau yang ini kawan-kawannya bermula dari 7 Oktober yang lalu ini kan dilakukan oleh Hamas ya, bukan oleh warga Palestina. Bahkan beberapa hari yang lalu ya pihak dari pemerintah Palestina PLO ya melalui presidennya itu menyampaikan bahwa serangan Hamas kepada Israel itu tidak mewakili warga Palestina. Jadi sebenarnya ini tidak ada kaitannya dengan warga Palestina kawan-kawannya. Ini lebih kepada Hamas versus Israel. Nah itu dia Bapak. Dan kalau ada yang mengatakan bahwa oh ini kan rakyat Hamas membela rakyat Palestina dan segala macamnya, ya itu kembali kepada masing-masing ya. Tetapi kalau itu benar ya, kita lihat saja apa yang disampaikan oleh Presiden Palestina bahwa serangan itu tidak mewakili rakyat Palestina. Nah, itu dia teman-teman. Lalu kemudian juga di sini Bapak Ibu semua, ini memang banyak sekali pihak yang sudah berseru ya ataupun bersuara terkait ini. Di sini dikatakan bahwa padahal ya Perdana Menteri ya Benjamin Netanyahu mengatakan pasukan Israel masih mempersiapkan invasi darat penuh ya, sementara AS katanya dan negara lainnya ya juga mendesak Israel untuk menunda ya serangan tersebut ya, agar tidak ya memicu kemarahan yang lebih meningkat lagi. Nah itu dia Bapak Ibu ya situasinya ya. Dan kawan-kawan semua, kemarin kita lihat ya korban itu sudah tembus 8.000 Bapak Ibu ya. Saya lihat kemarin itu dalam salah satu uraian bahwa korban katanya sudah tembus 8.000. Lalu kawan-kawan semua juga di sini dikatakan bahwa Eropa tetap dukung Israel ya. Pihak dari Eropa katanya di sini kawan-kawannya tetap memberikan dukungan kepada Israel. Jadi ini dia Bapak Ibu ya beberapa dinamika ataupun informasi yang bisa kita lihat terkait dengan situasi yang sedang berlangsung antara Israel versus Hamas. Jadi Bapak Ibu semua ya, mari kita perhatikan ini beberapa kawan-kawannya potret ya ataupun gambar yang mana yang menjelaskan mengenai situasi ya ataupun kemudian kondisi
ya serangan-serangan yang dilancarkan oleh pihak Israel untuk melakukan serangan terhadap Hamas. Dan memang kawan-kawan kalau kita perhatikan ya ini apa namanya ini Israel sudah apa namanya teman-teman ya sudah ya menyerang Hamas ini berkali-kali ya. Ini bahkan terowongan, markas ya apa namanya pusat komando beberapa hari yang lalu juga dalam beberapa uraian ada pembahasan mengenai hal itu ya. Jadi memang Israel ini sering ya dan orientasi utamanya adalah melakukan serangan terhadap Hamas ya. Namun kawan-kawan semua apapun situasinya ya satu hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa baik dari pihak Palestina maupun ataupun pihak warga yang ada di negara Palestina ataupun kemudian ada di kota Gaza ya ataupun juga yang ada di Israel banyak yang menjadi korban. Itulah sebabnya ya kita berharap sebagai sesama umat manusia tentunya semoga segera ada situasi yang baik di sana ya. Bagaimana caranya kita nggak tahu kawan-kawannya apa yang kemudian bisa menjadi kesepakatan supaya situasinya bisa mereda ya supaya situasinya apa namanya bisa tenang kembali kawan-kawannya. Jadi memang ini pro kontra Bapak Ibu dari pihak Hamas ya ketika mereka ditanyakan di sini ya bahkan di sini diuraikan bahwa Hamas ya Israel bisa menyerang Gaza itu katanya atas perintah dari AS dan juga Barat katanya ya. Lalu kemudian Bapak Ibu semuanya Iran katanya membantah keras mengenai tudingan mereka membantu Hamas untuk menyerang Israel. Nah, itu dia Bapak Ibu. Jadi memang ini situasinya teman-teman ya. Pro kontra ya. Ada pihak yang mengungkap bahwa ini dibantu oleh itu ya, itu dibantu oleh ini. Tetapi sebaliknya ya pihak yang disebut-sebut juga kadangkala ya dalam beberapa kesempatan kita lihat teman-teman ya seperti yang barusan ini membantah hal tersebut. Nah, itulah situasinya Bapak Ibu ya. Jadi memang ini tidak sesederhana ya, makanya kalau ada masyarakat kita di Indonesia yang kemudian nampaknya sangat kekeh ya, ataupun kemudian nampaknya sangat bertekad sekali untuk memberikan pembelaan terhadap Palestina. Sebenarnya bagi saya silakan-silakan saja ya membela Palestina, bersuara mengenai rakyat Palestina ya itu tidak jadi persoalan ini kembali kepada masing-masing. Tetapi yang mesti diingat dulu ya kita mesti meletakkan dulu nih ya persoalan utamanya ini bukan Israel versus Palestina ya, bukan itu kawan-kawannya, tetapi ini adalah Israel versus Hamas. Nah, itu dia ya. Makanya dalam beberapa hari yang lalu ya sekitar mungkin sudah mendekati hampir 2 minggu kawan-kawannya, ya pihak Israel itu kan jelas sekali ya menghimbau agar warga Palestina yang tinggal di kota Gaza ini meninggalkan kota ya tidak berada di situ karena Israel ya sudah mengumumkan untuk melakukan serangan darat kawan-kawannya. Nah, itulah situasinya ya. Jadi bagaimana nanti kita ngelihat ini perkembangannya teman-teman karena saya lihat ya ini bukan semakin mereda Bapak Ibu ya. Ini bukan semakin mereda dan mungkin kawan-kawan semua kenapa situasinya ini tidak mereda ya. Saya menduga ini karena pihak dari Israel kan juga sudah membentuk kabinet perang ya. Bahkan mereka juga sudah apa namanya Bapak Ibu ya seperti yang disampaikan oleh Perdana Menterinya ya Benyamin Netanyahu untuk ya membumi hanguskan Hamas kawan-kawan. Jadi memang apakah ini akan terus-terusan mereka lakukan? Ya itu dia Bapak Ibu ya. Lalu kemudian kalau kan semua ini beberapa jam yang lalu dikatakan bahwa jet tempur Israel ya serang 250 infrastruktur di Hamas ya di Gaza. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Ya seperti yang ada di hadapan Bapak Ibu semua kawan-kawan ya. Potret tank Israel katanya terekam untuk masuk ya serang Gaza semalam. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Jadi memang situasinya kawan-kawan semua ini berada dalam situasi yang mencekam ya, berada dalam situasi yang apa namanya cukup mengerikan kawan-kawannya situasinya ini dan karena itulah semoga ya warga di sana karena begini teman-teman ya. Ini ada satu hal yang mau saya ingatkan lagi ini ya karena saya lihat teman-teman Bapak Ibu semua ini sesuatu yang tidak bisa dipungkiri ya bahwa masih ada saja beberapa orang ya bahkan beberapa tokoh ya dalam tanda kutip public figure yang sering sekali mengidentikan situasi yang sedang berlangsung antara Israel versus Hamas ini terkait dengan isu agama. Saya juga heran kawan-kawannya kenapa kemudian orang-orang ini tetap apa namanya nampaknya sangat semangat dan berkomitmen sekali untuk terus ya mengaitkan antara Israel versus Hamas ini terkait dengan isu agama ya. Padahal Bapak Ibu semua beberapa hari yang lalu kita ada lihat satu pemberitaan yang membahas mengenai ya satu gereja Ortodoks Yunani yang ada di Gaza itu kawan-kawan apa namanya yang katanya juga terkena serangan dari pihak Israel ya. Ternyata itu katanya adalah dijadikan sebagai tempat berlindung ya sekitar 500-an orang kawan-kawannya baik yang muslim maupun yang Kristen itu berlindung di tempat itu. Nah artinya kawan-kawannya kalau di situ ada muslim ada Kristen ya warga biasa mereka bersama-sama mencari tempat perlindungan dan kebetulan dalam uraian itu adalah yang mereka pakai sebagai tempat berlindung adalah gereja. Ya berarti ini kan tidak ada urusan, tidak ada kaitannya dengan isu agama sebenarnya. Benar yang disampaikan beberapa orang seperti Abu Jana dan siapa namanya Ade Armando
bahwa ini adalah isu politik, bukan mengenai agama. Jadi itu dia kawan-kawannya yang bisa kita lihat terkait dengan perkembangannya, dan tentu ya semoga di sana lagi-lagi saya mau sampaikan semoga segera terwujud dan tercapainya kedamaian dan situasinya boleh kembali membaik.